saya mendapati dan mengikuti secara hikmat gitu ya apa yang disampaikan oleh Perdana Menteri Malaysia Pak Najib Razak tadi malam begitu. Tapi meskipun memang tidak banyak yang diungkapkan dan tidak ada sesi tanya jawab begitu ya Pak, saya ingin mendapatkan satu suasana gitu Pak, mungkin kebatinan pemerintah Malaysia saat ini Pak Dubes. Ini seakan-akan kok ada yang mempermainkan nggak sih Pak dalam hal ini begitu? Ada yang memanfaatkan nggak dalam hal ini begitu? Pesawat-pesawat milik Malaysia, pilot-pilot orang Malaysia yang notabene-nya cukup mumpuni begitu. Tapi ada sesuatu di balik ini nggak? Malaysia merasakan ini nggak sih Pak? Baik, yang pertama atas nama KBRI Kuala Lumpur, kami juga mengucapkan bela sungkawa kepada keluarga korban, khususnya keluarga yang dari Indonesia. Apa yang disampaikan Pak Najib adalah akumulasi dari usaha-usaha yang telah dilakukan. Sebenarnya otoritas Malaysia sudah berhubungan dengan negara-negara sahabat dan negara lainnya untuk meminta bantuan agar musibah ini bisa segera diketemukan kuncinya, di mana pesawat itu berada. Meskipun ini tidak disiarkan secara luas, termasuk komunikasi Pak Najib dengan Presiden SBY, semua dilakukan juga dengan negara-negara lain. Nah, jadi kritikan-kritikan bahwa otoritas Malaysia kurang koordinasi, kemudian tidak sungguh-sungguh, tidak transparan dan sebagainya, dengan ditemukannya sekarang ini, artinya pada waktu itu tidak menghentikan pencarian, berarti pemerintah Malaysia benar-benar berusaha untuk bisa menyelesaikan masalah ini, dan juga transparan khususnya kepada keluarga ya, karena ini sesuatu yang sangat menyedihkan ya, musibah ini. PM Najib mendalamilah perasaan itu, dan penjelasan yang lebih detail mungkin hari ini nanti jam 12.30 akan disampaikan. Tetapi dengan penemuan yang terbaru, data-data yang ada yang sebelumnya belum pernah dilakukan, di mana setiap kesalahan terjadi, diyakini bahwa pesawat tersebut memang rute melalui koridor selatan dan berakhir di Lautan Hindia. Nah, itu yang saya tangkap dari pernyataan Pak Najib. Dan dari pemerintah Malaysia sendiri, kebetulan kemarin saya ketemu dengan Kementerian Luar Negeri Malaysia bahwa menyampaikan terima kasih kepada pemerintah Indonesia yang telah membantu dari sejak hari pertama sampai hari kemarin. Juga pada negara yang lain, dan pemerintah Malaysia menginginkan bahwa untuk disampaikan kepada media bahwa pemerintah Malaysia benar-benar bersungguh-sungguh di dalam upaya mencari pesawat yang hilang tersebut. Baik, Pak Herman, kepastian ini memberikan semacam berita duka untuk keluarga penumpang begitu Pak di satu sisi, tetapi di sisi yang lain untuk 26 negara yang sedang melakukan pencarian ini sudah semakin merujuk pada satu titik bahwa disitulah kurang lebih MH370 jatuh. Dan apakah pemerintah Malaysia juga, Bapak mungkin ini masih memiliki tanda tanya mengapa seharusnya ke Beijing tetapi kemudian ditemukan di Samudra Hindia bagian selatan yang cukup jauh jaraknya, Pak Herman? Nah, itu saya kira yang mesti dicari, seperti yang dikatakan Pak Cepi tadi, rekaman di black box itu nanti mungkin akan bisa membuka rahasianya bagaimana bisa off track sedemikian jauh. Ada kemungkinan kalau toh itu tadi dikatakan ada lost orientation, sehingga akhirnya tiba di Lautan Hindia di mana tidak ada landasan lain-lain untuk mendarat. Di luar itu ada pendapat-pendapat atau kecurigaan-kecurigaan adanya teroris, dan saya kira semuanya akan jadi jelas nanti apabila black box itu ditemukan. Dan saya kira pemerintah Malaysia juga akan tetap mencari black box tersebut. Kalau mengingat peristiwa Adam Air yang terjadi di Laut Sulawesi, black box itu pun akhirnya bisa ditemukan, dan setahun kemudian bisa terungkap apa yang terjadi musibah Adam Air tersebut. Mudah-mudahan harapan saya black box ini juga bisa ditemukan sehingga masyarakat dunia bisa mengetahui jalan cerita dari musibah MH370 ini. Baik,
Ada tanggapan dari Pak Cepi terkait dengan hal ini? Ya. Pesawat yang relatif direncanakan terbang ke arah utara, kemudian ditemukan di arah selatan, ini bukan pertama kali terjadi. Ada juga kasus seperti ini ya. Ada pesawat Adam Air yang rencananya flight plan-nya adalah ke Makassar, tapi dia ke Tambulaka. Ya. Baik. Pada waktu itu yang terjadi adalah flight management komputernya yang keliru, yang error, diikuti oleh penerbangnya, sehingga penerbangnya membawa pesawat itu ke selatan. Jarak ini tidak terlalu jauh seperti yang terjadi pada ini MH. hanya salah satu referensi saja bahwa kemungkinan itu memang bisa terjadi seperti itu. Jadi sekali lagi kita cuma bisa bicara beberapa kemungkinan-kemungkinan yang mungkin, dan semua ini baru bisa terjawab di black box. Baik. Dan kemudian pertanyaan berikutnya, kok bisa cukup bahan bakar sampai ke belakang sana, ke bawah sana gitu Pak? 5 jam, kan ada 5 jam penerbangan diketahui oleh Inmarsat kan? Pesawat terbang dalam norma yang standar. Apabila dia terbang dari Kuala Lumpur ke Beijing, katakanlah itu 4 jam misalnya, atau katakanlah 5 jam, 5 jam, maka dia akan membawa membawa bahan bakar 6 atau 7 jam sesuai dengan perhitungan flight planning yang mempertimbangkan keadaan cuaca dan kemana dia akan pergi kalau dia tidak bisa masuk di Beijing. Baik, sekarang jadi kalau hitung-hitungan bahan bakar sampai ke selatan Perth itu cukup atau tidak? Kalau jadi kita harus plot kembali itu cukup atau tidak. Jadi paling tidak memang dari endurance, dari bahan bakar yang ada, dengan jelasnya dia ditemukan di arah selatan, paling tidak bisa ditentukan perkiraan ya, circle, most probable position circle, di mana kira-kira pesawat itu point of impact-nya. Sebab sekali lagi debris atau puing-puing yang ditemukan itu adalah sudah sekian lebih dari 10 hari posisi itu ditemukannya. Jadi benar salah satu yang bisa menolong bahwa kita tahu arahnya ke selatan, dan dari arah yang sudah agak jelas itu kita bisa bicara mengenai kapan fuel itu akan habis. Tapi perlu diperhitungkan juga, pesawat itu kalau fuelnya habis dia tidak akan jatuh seperti batu. Karena bentuk aerodinamisnya, dia akan jatuh gliding namanya. Dia ada sudut yang dia meluncur. Seberapa jauh sudut ini, seberapa besar sudut ini tergantung pada berat pesawat yang pada waktu itu. Dan kemudian black box adalah kuncinya. Dan untuk mencari ini luar biasa. Apa jadinya kalau black box tidak pernah ditemukan? Kita tidak pernah tahu apa sebab penyebabnya ya. Jadi kalau pesawat terbang itu hancur, total loss, penumpang dan kru tidak ada yang selamat, kita tidak akan pernah tahu apa sebenarnya yang terjadi. Kecuali kalau kita mendapatkan black box, dan itu pun ya, National Transportation Safety Board selalu menggunakan terminologi yang dikatakan sebagai the most probable cause. Jadi tidak akan firm bahwa penyebabnya ABCD ini, enggak. Dan biasanya hasil penyelidikan itu diikuti dengan rekomendasi. Karena apa? Karena keseluruhan hasil penyelidikan dan analisis dari black box bertujuan untuk kecelakaan yang sama tidak terulang pada waktu yang sama. Baik. Terakhir mungkin saya ingin ke Pak Dubes, masih bersama kami Pak Dubes. Ya, Pak Dubes, soal adanya kemungkinan bahwa Malaysia Airlines ini terancam dituntut secara hukum begitu ya, dan juga ganti rugi dari pihak tuntutan ganti rugi dari pihak keluarga yang menjadi penumpang di MH370. Sejauh mana persiapan pemerintah Malaysia menyikapi hal ini, Pak Dubes? Secara pasti saya tidak tahu, namun dengan melihat keseriusan dari pihak Malaysia Airlines di dalam mengelola pihak keluarga penumpang, saya kira Malaysia Airlines sudah siap semua. Pemerintah Malaysia dengan Malaysia Airlines sudah menyiapkan semua apa-apa untuk keluarga. Artinya semuanya pasti disiapkan. Gitu. Baik. Dan itu sudah dipersiapkan sejak PM Malaysia melakukan jumpa pers tadi malam begitu ya Pak Dubes? Sejak hari pertama kejadian, dari Malaysia Airlines sudah menghubungi semua keluarga dan berusaha bagaimana menjelaskan kejadian ini apabila nanti ketemu. Tetapi setelah 3-4 hari tidak ketemu, ternyata pihak keluarga kembali ke rumah masing-masing. Dan pihak Malaysia tetap menjanjikan apabila ada perkembangan baru, pihak keluarga
akan selalu didukung. Baik. Baik, Pak Duta Besar Republik Indonesia untuk Malaysia, Pak Herman Praditno, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia, Pak. Terima kasih Arif, terima kasih Indri. Baik, Pak Herman. Kita Penasaran sekali. Masih ada satu tanda tanya untuk Pak JP mungkin. Ini radar kok bisa nggak nangkep ya, Pak? Nah, itu dia. Sipil dan militer. Iya. Radar sipil dia hanya bisa menangkap titik-titik aja. Baik. Kecuali kalau pesawat itu menghidupkan transponder sehingga dia bisa mengetahui, dan memang tugas civil aviation radar itu adalah memberikan bantuan servicing. Baik. Ya. Itu yang menyebabkan radar tidak bisa menangkap karena transponder dimatikan. Militer? Nah, untuk radar militer ini maksudnya adalah air defense radar. Ya. Air defense radar adalah bagian dari sistem pertahanan negara. Ya. Jadi yang harus bicara adalah orang yang authorized. Pertanyaannya, saya tidak authorized personel, jadi saya tidak punya hak untuk tapi ini menjadi pertanyaan, kok bisa gitu? Tidak ada yang bisa menangkap pergerakan pesawat ini? Begini, di dalam hubungan internasional, ya, di dalam konteks search and rescue, humanity menjadi top level. Baik. Ya. Baik. Jadi pasti dengan tim di Malaysia, dengan NTSB-nya Malaysia, semua negara yang mempunyai data pasti memberikan bantuan. Baik. Tetapi tidak semuanya menjadi materi yang bisa dipublikasikan. Baik, ini sudah ditemukan, tapi tanda tanya masih banyak yang harus dijawab. Saya mendengar penjelasan dari Pak Cepi berbeda dengan penjelasan dari Pak PM Malaysia ya. PM Malaysia menyampaikan konferensi pers tadi malam, harapannya adalah sudah titik terang, sudah jelas bahwa pesawat ini jatuh. Tapi mendengar penjelasan Pak Cepi jadi malah kok muncul misteri selanjutnya nih. Seakan-akan ada muncul misteri selanjutnya. Nggak ada misteri, jelas sudah jatuh, memang sudah jatuh. Sudah jatuh. Tapi penyebab-penyebabnya tapi penyebabnya mungkin yang harus kita tidak bisa menjawab apa yang sebabnya pesawat jatuh. Baik Pak Cepi. Terima kasih sudah hadir di Apa Kabar Indonesia. Bila ada yang baru, tolong kami diinformasikan ya Pak Cepi. Pasti. Baik, kami harus jeda dulu sejenak untuk kembali saat lagi.